Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Lemari Berhantu. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Cerita ini ditulis oleh Meli berdasarkan kisah nyata. Hai, namaku Karin. Aku tinggal di Subang. Aku kelas 1 SMA. Aku dan sekolahku berlibur ke Yogyakarta. Kami menginap di salah satu hotel yang ada di dekat sana. Aku sekamar dengan temanku, Ririn. Akhirnya sampai juga ya, Rin, ucapku. Iya, capek bener. Jauh banget perjalanannya. Udah ganti baju terus tidur. Oke, ucap Ririn. Saat tengah malam kami tidak bisa tidur. Duh, gak bisa tidur lagi. Keluar kamar aja deh kali ya. Itu pintu apaan? Coba masuk Kok ada lemari bagus banget di gudang? Aneh banget sih orang yang nyimpen lemari ini. Gue ke kamar aja tidur. Dan keesokan harinya, Rin, lu tahu nggak? Tadi malam kan gue nggak bisa tidur tuh. Nah, gue kan keluar kamar. Nah kan gue nemu pintu yang ternyata gudang di situ ada lemarinya bagus banget, ucapku. Is, yang nyimpen lemari itu di gudang kerugian besar tuh, ucap Ririn. Iya tuh. Bosen nih, jalan-jalan yuk, ucap Ririn. Oke, bilang dulu ke Ibu Rita yuk. Bu, kami mau jalan-jalan keluar sebentar, boleh kan Bu? Iya Bu, boleh kan? Oke, tapi harap jangan terlalu jauh. Nanti kalian tersesat, pesan Ibu Rita. Malam pun tiba. Bruk, suara benda jatuh terdengar dari kamar. Is, apaan sih itu? Ganggu tidur aja. Lah kan gak ada apa-apa. Tapi tadi perasaan suara dari arah sini deh. Suaranya dari lemari itu ternyata. Ada apa ya? Siapa kamu? Lalu Ririn dicekik oleh wanita seram berbaju putih dan berlumuran darah. Siapapun, tolong aku. Ririn pun tewas di tempat itu dan ditemukan dalam lemari itu. Kenapa ini bisa terjadi? Karin, kamu kan teman dekatnya. Apa kamu tahu? Tanya Ibu Rita. Tidak Bu, saya sama sekali tidak tahu. Bu, sepertinya Ririn telah membuka lemari itu, ucap penjaga hotel. Memangnya lemari apa itu Pak? Itu lemari berhantu Bu, karena dulu lemari itu bekas pembunuhan seorang wanita cantik. Iya Bu, saya sering mendengar suara benda jatuh dari lemari itu, tapi saya tidak berani membukanya, ucap Karin. Ya sudah, sebaiknya liburan kita sampai hari ini. Cepat siapkan barang-barang kalian. Baik Bu, ucap semua murid. Iya Bu, lebih baik begitu. Terima kasih telah mengunjungi hotel ini Bu. Ya Pak, terima kasih kembali atas pelayanannya, ucap Bu Rita. Di tengah perjalanan pulang, Karin berkata, Rin, kenapa kamu pergi secepat ini sih? Padahal kamu sahabatku satu-satunya yang paling baik.
"Karin, kenapa wajah kamu murung begitu?" tanya Bu Rita. "Saya masih gak nyangka kalau Ririn harus pergi secepat ini, Bu." "Yang sabar ya Karin." "Iya, Bu." Sesampainya di rumah, saat itu aku masih di ruang tengah menonton TV sambil memikirkan Ririn sahabatku yang telah meninggal. Tok tok tok, siapa itu? Sambil melihat ke kanan dan ke kiri. Siapa dong yang ngetuk? Udahlah, halusinasi aja kali. Dah, aku tidur aja. Setelah Karin tidur, Karin mendengar suara aneh. "Karin, tolong aku." Karin pun terbangun. "Hah? Apa itu? Suara siapa itu?" Keesokan harinya, Karin menceritakan kejadian itu kepada kedua orang tuanya. "Mah, Pah, rasanya ada yang selalu ngikutin sama memantau aku deh." "Gak ada orang di sini, Nak," ucap Mamah Karin. "Iya, gak ada orang di sini," timpal Papah Karin. "Tapi dia ngikutin aku terus, Mah, Pah." "Ya udah, kita ke Pak Ustadz ya," ucap Papah Karin. "Iya, cepat, siap-siaplah Karin, kita ke Pak Ustadz." Setelah itu, Karin beserta kedua orang tuanya langsung mendatangi rumah Ustadz tersebut. Dan mereka pun langsung menceritakan kejadian yang dialami oleh Karin. "Bu, Pak, sepertinya ada orang yang ingin mencelakakan nyawa Karin." "Astagfirullahaladzim, beneran Pak?" "Ya Allah, kenapa ini semua terjadi?" ucap Papah Karin. "Karin, kamu harus lebih berhati-hati," ucap Pak Ustadz. "Baik Pak." Akhirnya mereka pun pulang ke rumah. Dan tengah malam, tepat malam Jumat, ada suara mengerikan. Karin mendengar suara mengerikan itu lagi. "Tolong, suara siapa itu? Aduh, tasbihku mana ya? Oh, itu dia di meja. Tolong." Suara itu sepertinya dari arah dapur. "Siapa kamu?" "Karin." "Lepaskan cekikanmu itu, setan terkutuk." "Kamu bilang terkutuk." "Mah, Pah, tolong Karin." "Kamu gak akan bisa lepas dariku, Karin." "Mah, Pah, cepat. Karin gak bisa nafas." "Karin, Papa, kesini Pah." "Ada apa, Mah?" "Karin, Mah, Pah, panggil Pak Ustadz. Karin gak bisa napas." "Papa, cepat ke rumah Pak Ustadz." "Iya, Mah." Sesampainya di rumah Pak Ustadz. "Assalamualaikum Pak Ustadz." "Waalaikumsalam. Ada apa Pak Rudi?" "Tolong anak saya Pak. Anak saya dicekik oleh hantu wanita seram." "Astagfirullahaladzim. Ayo Pak." Akhirnya Pak Ustadz pun sampai di rumah Karin. "Karin, kenapa Mama?" "Mama kesurupan sama hantu itu." "Biar saya yang urus," ucap Pak Ustadz. "Hai kamu setan terkutuk, pergilah ke alammu." "Aku tidak akan pergi dari sini, manusia bodoh." Pak Ustadz pun membacakan ayat-ayat suci Al-Quran beserta dengan ayat kursi. Akhirnya hantu yang merasuki tubuh Mamah Karin merasakan kesakitan. Panas. Akhirnya hantu itu dapat keluar dari dalam tubuh Mamah Karin.
Bu, Pak, kita harus membakar lemari itu agar Ririn tenang di sana, ucap Pak Ustadz. Mah, Pak, ayo kita bakar lemari itu. Ayo kita segera berangkat. Akhirnya mereka pun berangkat menuju ke Jogja dan langsung menuju ke hotel tersebut. Hotel di mana terdapat lemari tersebut. Dan sesampainya di sana, Karin beserta kedua orang tuanya dan juga Pak Ustadz meminta izin kepada pemilik hotel agar dapat membakar lemari tersebut dengan tujuan agar tidak meresahkan. Akhirnya pemilik hotel pun mengizinkan untuk membakar lemari tersebut dan lemari itu telah dibakar dan aku tak pernah mengalami hal janggal lagi. Selesai. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.